Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Mary Nurhaliza dengan NPM 2213053009. Saya dari kelas 4C PGSD 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan melakukan uji validitas dan uji reabilitas. Pada video kali ini kita akan belajar cara melakukan uji validitas dan reabilitas. Sebelum kita masuk ke pengujiannya, kita sedikit ke konsep dasar terlebih dahulu. Kuesioner merupakan salah satu instrumen penelitian untuk menggali informasi secara langsung. Informasi yang didapat dari kuesioner tersebut perlu diuji validitas dan reabilitasnya. Uji validitas menunjukkan apakah kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur. Contoh, kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan. Apakah masing-masing pertanyaan mampu mengukur tingkat kepuasan yang dimaksud. Sedangkan uji reabilitas menunjukkan konsistensi atas hasil ukuran walaupun digunakan untuk mengukur berkali-kali. Di sini saya sudah mempunyai sebuah contoh soal, yaitu pada sebuah pabrik dilakukan pengambilan data melalui kuesioner yang terdiri dari 25 sampel atau responden dan terdiri dari 10 variabel skor penilaian terkait pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada 10 pertanyaan atau 10 variabel dengan jumlah responden ada 25 orang. Pada variabel view sudah saya setting jenis pengukurannya itu ordinal karena data ini merupakan tingkatan data. Nah, di sini kan ada 10 pertanyaan dan di values-nya sudah saya beri kode, yaitu 1 sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 memuaskan, dan yang keempat itu sangat memuaskan. Nah, sebelum kita melakukan uji validitasnya, terlebih dahulu kita tambahkan variabel baru yang dimana variabel ini adalah variabel total keseluruhan dari pertanyaan responden. Jadi caranya yaitu yang pertama klik transform, kemudian compute variabel. Di sini kita di dalam target variabel kita isi dengan total. Kemudian P1 kita masukkan ke dalam numeric expansion. Kemudian kita tambahkan dengan P2, kita tambahkan lagi dengan P3 dan selanjutnya ya teman-teman. Nah, jika sudah kita masukkan semua seperti ini sampai dengan P10, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, dikarenakan di sini angkanya desimal, jadi kita hilangkan saja desimalnya dengan cara mengubah di variabel view yang total ini kita ganti menjadi 0. Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah hilang ya teman-teman nolnya. Jika sudah muncul totalnya, maka kita bisa melakukan uji validitas. Caranya, klik Analyze, pilih yang Correlate, kemudian yang klik bagian Bivariate. Nah, dikarenakan di sini kan sudah ada P10 dan total. Kita akan memasukkan dari P1 sampai P10 ini ke dalam variabel. Jadi bisa kalian
pilih satu-satu atau mau sekaligus juga tidak apa-apa, tapi yang total jangan dimasukkan ya teman-teman. Nah, jika sudah kita klik ini dan sudah masuk. Nah, di bagian ini kita centang yang bagian person, kemudian to tailored, dan checklist di bagian elect significant correlation. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya ya teman-teman, bisa dilihat outputnya. Nah, ini output dari uji validitasnya. Nah, kemudian bagaimana cara melihat kalau pengujian ini valid atau tidak? Nah, cara kita mengetahui ini valid atau tidak, kita harus membutuhkan yang namanya variabel R. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu tabel R, itu bisa dicari atau dilihat terlebih dahulu di Google ya teman-teman. Jadi di sini kan sudah ada datanya dari P1 sampai P10. Yang perlu kita perhatikan untuk uji validitas, kita hanya melihat ininya saja, person correlation pada bagian total. Nanti total ini pada person correlation kita bandingkan dengan tabel R. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan, yang dimana jika nilai R hitung lebih dari R total, maka variabel pertanyaannya valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka variabel pertanyaannya tidak valid. Ya, ini P10 sama dengan 0,511 itu merupakan R hitung. Untuk yang tabelnya kita lihat di R tabel, lalu caranya kita pilih ini yang N, pada kolom N kita sesuaikan dengan jumlah responden. Di sini kan saya menggunakan 25 responden ya. Jadi di sini kita peroleh kolom 25. Tingkatnya itu 5%. Jadi diperoleh 0,396. Jadi angka ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan. Kita kembali ke outputnya tadi ya teman-teman. Di sini kan dapat kita lihat, dikarenakan di sini nilai P1 atau person correlation itu 0,511 lebih besar dari R. Nilai R-nya tadi kan 0,396. Maka pertanyaan 1 ini valid. Hal yang sama juga berlaku untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk P1 sampai dengan P10 itu valid. Jadi semua variabel pertanyaan ini valid ya teman-teman. Jadi uji validitasnya valid. Nah, selanjutnya uji reliabilitas. Jadi untuk melakukan uji reliabilitas yaitu kita langsung klik analyze, kemudian pilih yang skal, kemudian kita klik yang reliability analysis. Nah, ini dari P1 sampai P10 kita masukkan ke dalam kolom item. Nah, jika sudah kita masukkan semua, selanjutnya pilih statistik. Lalu kita centang ini saja, scale if item delete. Yang lainnya tidak usah, lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul lagi outputnya ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan hanya tabel reliability statistiknya ini saja. Jadi kita kembali ke dasar pengambilan keputusannya tadi, yang dimana jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 maka instrumen kuesioner handal atau reliable. Sebaliknya, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 maka instrumen kuesioner tidak handal. Di sini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha itu 0,396.
yang artinya lebih besar dari 0,6. Maka instrumen kuesioner ini handal atau reliable. Jadi untuk kuesioner ini dinyatakan valid dan handal. Oke, itu tadi tutorial terkait uji validitas dan reliabilitas. Semoga videonya bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.